Selama ini kita mengenal ISPT dan e-filing sebagai cara elektronik untuk menyampaikan SPT tahunan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada lagi satu cara untuk menyampaikan SPT tahunan secara elektronik kepada DJP? Ya, dan namanya adalah e-forms. Dan buat saya pribadi, e-form ini adalah cara favorit saya untuk menyampaikan SPT tahunan saya. Dan saya juga sering merekomendasikan penggunaan e-form ini kepada para wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. E-form ini tersedia untuk semua jenis wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Dan orang pribadinya juga bisa untuk wajib pajak karyawan maupun non-karyawan seperti pengusaha ataupun pekerjaan bebas. Dan menurut saya, pengerjaan e-form sendiri ini lebih mudah. Karena kalau kita terbiasa mengisi SPT tahunan secara manual dalam bentuk fisik, kalau kita nyaman mengisi SPT tahunan secara manual fisik, kita pasti akan nyaman menggunakan e-form ini, karena tampilan e-form ini sama persis dengan tampilan SPT tahunan berbentuk fisik. Jadi kita itu seperti mengisi file Excel, tapi ini bukan Excel, ini namanya e-form. Nah, e-form yang saat ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak hanya bisa dibuka ataupun diakses dengan sebuah software yang namanya IBM Forms Viewer. Dan sayangnya IBM Forms Viewer hanya tersedia untuk operating system Windows. Terus bagaimana kalau wajib pajak menggunakan komputer atau laptop yang menggunakan operating system yang berbeda seperti Linux maupun Macintosh? Apakah mereka bisa menggunakan e-form ini? Bisa dong. Dan hanya di video ini kalian akan tahu caranya. Oke, jadi ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, langkah pertama biar semua prosesnya lancar, kita siapkan dulu e-form dan semua aplikasi yang dibutuhkan selama proses pengerjaan e-form ini. Yang pertama kita harus mendownload dulu software IBM Forms Viewer. Lalu yang kedua kita download e-formnya. Lalu yang ketiga kita harus mendownload dan menginstal suatu software khusus yang namanya adalah Crossover. Apa itu Crossover? Nanti saya jelasin. Pokoknya ikuti terus video ini. Oke, sekarang kita buka dulu suatu browser. Kita akses DJP Online untuk bisa mendapatkan IBM Forms Viewer sekaligus e-formnya. Oke, DJP Online. Sudah ada. Pada tampilan awal DJP Online tentunya kita harus login dulu menggunakan NPWP dan password kita. Setelah berhasil login, kita langsung klik tab lapor. Dan di tab lapor ini kita bisa menemukan pilihan untuk menyampaikan SPT tahunan dengan cara apa nih, e-filing atau e-form. Nah, karena tutorial ini adalah tutorial pengisian SPT tahunan dengan bentuk e-form, kita pilih e-form. Oke, sekarang teman-teman perhatikan di sebelah kiri layar. Teman-teman bisa membaca keterangan di sebelah kiri ini bahwa untuk membuka dokumen formulir elektronik SPT, pastikan komputer Anda telah terinstall Viewer. Jika Anda belum memiliki Viewer, Anda dapat mengunduh aplikasi tersebut di halaman Download Viewer. Dan Viewer yang dimaksud di sini adalah IBM Forms Viewer. Kita klik Download Viewer. Ini ya, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa IBM Forms Viewer ini saat ini hanya tersedia untuk operating system Windows. Nanti saya kasih tahu caranya biar bagaimana software ini bisa terinstall di komputer Linux ataupun Mac. Kita download aja dulu sini. Oke, kita klik keluar dialog box seperti ini, pastikan kita save. Oke. Setelah mendownload IBM Forms Viewer-nya, sekarang teman-teman juga mendownload e-formnya sendiri. Teman-teman klik buat SPT di atas. Lalu jika Anda adalah wajib pajak orang pribadi, silakan jawab pertanyaannya apa adanya. Misalnya seperti yang ada di layar saya saat ini. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Just presume bahwa jawabannya adalah ya. Saya klik tombol warna oranye seperti ini dengan keterangan e-form SPT 1770. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Kalau teman-teman ternyata belum pernah menyampaikan SPT tahunan 2019 ataupun tahun yang lain, silakan klik SPT tahunan berstatus normal. Tapi kalau misalnya teman-teman di tahun 2019 ini sudah pernah menyampaikan SPT tahunannya dan kemudian ingin melakukan pembetulan, silakan pilih opsi pembetulan. Misalnya saja saya telah melakukan pembetulan dan saya memilih pembetulan ke misalnya pembetulan kedua. Klik kirim permintaan. Oke, dan akhirnya keluar dialog box seperti ini lagi. Ini adalah e-form-nya. Jangan lupa pilih opsi save file. Oh iya teman-teman, yang teman-teman saksikan saat ini adalah tampilan operating system Linux. Dan bagi teman-teman yang saat ini menggunakan operating system Mac atau yang menggunakan MacBook, silakan teman-teman mengikuti langkah-langkah seperti yang saya lakukan. Tampilannya ya pasti berbeda, tapi saya yakin teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang saya kerjakan. Oke, kita sudah berhasil mendownload IBM Forms Viewer dan kita juga sudah berhasil mendownload e-form-nya. Sekarang kita akan mendownload software khusus tadi yang namanya adalah Crossover. Sekarang kita buka satu tab lagi untuk mendownload aplikasi Crossover ini. Dan aplikasi Crossover ini teman-teman bisa dapatkan melalui website Codewafers. Nah, itu ya. Jadi www.codewafers.com. Oke, kita sudah membuka semua halaman utamanya. Jadi Crossover ini adalah suatu software emulator yang bisa memungkinkan pengguna komputer selain Windows seperti Linux maupun Mac untuk menggunakan software Windows di komputernya. Dan Crossover ini tersedia untuk operating system Chrome OS, Mac maupun Linux. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini menggunakan laptop Chrome, silakan pilih Crossover Chrome OS. Kalau teman-teman saat ini menggunakan Mac, silakan pilih download trial dulu ya. Begitu juga kalau teman-teman saat ini menggunakan Linux seperti saya. Nah, karena saya menggunakan Linux, saya memilih opsi download trialnya Crossover Linux. Jadi kalau teman-teman pakai Mac, ya pilih aja download trialnya Mac, oke? Misalnya saya di sini pilih Crossover Linux, saya download trialnya. Kenapa download trial? Jadi Codewafers ini mempersilahkan kita untuk mencoba dulu aplikasi ini selama masa trial, yaitu kurang lebih 14 hari. Kalau kita nyaman menggunakan aplikasi ini, baru kita diminta untuk melakukan pembayaran. Saya sendiri sudah membayar dan membeli aplikasi ini karena ternyata saya membutuhkan aplikasi ini. Cukup saya rekomendasikan untuk membeli software ini. Harganya juga nggak mahal, sekitar 200-300 ribu. Jadi kalau kamu pengguna Linux atau pengguna Mac, cukup saya rekomendasikan untuk membeli software ini. Oke, kalau kamu pengguna Linux seperti saya, tentukan dulu Linux distribution-nya. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu Studio, jadi saya memilih varian Ubuntu Series. Klik download file now. Akan keluar dialog box seperti ini, save file. Silakan teman-teman pastikan semua installer yang dibutuhkan terdownload dengan baik. Begitu juga e-form. Oke, saya sudah berhasil mendownload semua installer dan file yang dibutuhkan, yaitu IBM Form Viewer. Di sini namanya Form Viewer 82. Kemudian ada Crossover versi Linux dan juga e-form saya sendiri. Langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal aplikasi Crossover pada mesin komputer kamu. Untuk teman-teman yang menggunakan Mac, silakan melakukan instalasi software Crossover ini sesuai dengan metode yang ada di Mac. Sementara untuk teman-teman yang menggunakan Linux, silakan mengikuti step yang saya kerjakan. Untuk teman-teman yang menggunakan Linux dan kebetulan distronya juga sama Ubuntu, ya silakan double klik atau klik kanan, kemudian pilih opsi Open with Software Install atau install menggunakan metode terminal.
Oke, di komputer saya sudah berhasil menginstal aplikasi crossover ini. Jadi saya tinggal panggil aplikasinya crossover, klik crossover. Nah, sudah muncul di sini. Saya klik crossover. Setelah mengklik crossover, teman-teman akan menemukan tampilan aplikasi crossover. Nah, di tampilan crossover yang saya miliki saat ini kebetulan sudah terinstall sejak kemarin dan saya juga sudah berhasil menginstal IBM Forms Viewer-nya. Tapi demi teman-teman, saya akan melakukan instalasi ulang untuk IBM Forms Viewer-nya. Caranya gimana? Cara selanjutnya adalah teman-teman perhatikan di sisi bawah layar ini, teman-teman akan menemukan keterangan Install Windows Software. Silakan teman-teman klik. Dan kita akan diarahkan dengan menu dialog langkah per langkah untuk menginstal software Windows yang kita perlukan di mesin Mac ataupun Linux kita. Setelah itu kita ketikkan kata kunci software Windows yang akan kita install di mesin Mac ataupun Linux yang kita miliki saat ini. Kita ketikkan di sini IBM Forms Viewer. Dan di sini sudah keluar rekomendasi software IBM Forms Viewer 8.2. Kita klik. Jadi kita sedang dipersiapkan untuk melakukan instalasi IBM Forms Viewer 8.2 dengan rekomendasi software-software yang lain yang merupakan dependensi dari IBM Forms Viewer ini. Kita klik aja continue di sebelah sini. Lalu kita diminta untuk melacak installer yang sudah kita download. Kita klik choose installer file, lalu kita arahkan ke folder di mana file download dari IBM Forms ini berada. Misalnya di sini saya di folder download. Saya klik aja Forms Viewer 2 Win and Oke, setelah kita bisa berhasil mengkomunikasikan lokasi installer dari IBM Forms Viewer ini, kita klik continue dan crossover menyatakan sudah siap untuk melakukan tahapan instalasi dari IBM Forms Viewer. Kita klik install. Oke, teman-teman akan melihat tampilan yang kurang lebih sama seperti ini. Jadi crossover sebelum menginstal IBM Forms Viewer-nya secara otomatis dan secara pintar, crossover ini akan menginstal file-file dependensiesnya terlebih dahulu atau software-software yang diperlukan untuk memastikan bahwa IBM Forms Viewer ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Di sini teman-teman melihat bahwa crossover mendownload dulu font-font yang dibutuhkan seperti Arial, Verdana, Comic Sans, dan yang lain sebagainya. Ketika muncul dialog seperti ini, klik saja semuanya yes, jawab aja semuanya yes ya. Begitu juga kalau teman-teman menemukan kotak dialog yang lain untuk installer-installer seperti yang ada di depan komputer ini, Microsoft Net, Framework 2.0 atau kemudian 2.0 atau kemudian 4.0, pokoknya semuanya dijawab. Kita pilih accept, install, semuanya teman-teman lakukan langkahnya. Kalau internet teman-teman lancar, proses instalasi ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi pastikan bahwa selama proses instalasi ini koneksi internetnya lancar, kuotanya tercukupi sehingga proses instalasinya berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, sekarang teman-teman berhasil menginstal IBM Forms Viewer-nya di aplikasi crossover, baik untuk teman-teman yang menggunakan Linux maupun teman-teman yang menggunakan Mac. Kalau berhasil, silakan teman-teman pilih Battles IBM Forms Viewer seperti ini, dan teman-teman bisa melihat
tampilan program yang disajikan apa saja. Tentunya yang kita butuhkan adalah software utamanya, yaitu IBM Form Viewer. Silakan teman-teman double klik atau enter. Di sini teman-teman akan melihat tampilan utama dari aplikasi IBM Form Viewer-nya. Ya, polos aja seperti ini. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah mengarahkan kotak dialognya kepada file eForm yang sudah teman-teman download sebelumnya. Kita klik ini, kemudian kita arahkan ke lokasi file eForm berada. Misalnya saya di download ya. Misalnya saja seperti saya adanya di sini. Klik open. Dan muncullah eForm yang kita bicarakan sejak dari tadi. Ini dia. Oke, sekarang teman-teman sudah berhasil menginstal Crossover, juga berhasil menginstal IBM Form Viewer-nya, dan juga sudah berhasil membuka eForm-nya sendiri. Dan sebuah tips untuk teman-teman, saya sangat merekomendasikan untuk mengcopy ataupun menduplikasi buttons yang sudah teman-teman ciptakan di software Crossover tadi, agar teman-teman bisa menambahkan software Windows lain yang bisa berjalan secara normal dalam lingkungan Windows yang dibutuhkan seperti halnya IBM Form Viewer ini. Kenapa saya harus duplikasi seperti ini? Karena istilahnya di sini teman-teman sudah menciptakan suatu environment Windows yang standar, karena developer Crossover sendiri tidak menyediakan semua list software Windows untuk kemudian tersaji di Crossover ini, hanya beberapa saja. Jadi kita harus menciptakan environment Windows tersendiri kalau seumpama software tersebut tidak terdapat dalam list aplikasi software pada Crossover ini. Ya teman-teman, kalau udah berhasil mendownload dan menginstal IBM Form Viewer, kemudian bisa tweaking sendiri, saya yakin teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan sekarang ini. Pokoknya lakukan aja apa yang saya anjurkan dan instruksikan sejak dari tadi. Kalau ada step yang kelewatan, silakan teman-teman ulangi video ini. Silakan teman-teman pause dan perhatikan baik-baik cara yang saya kerjakan. Seperti yang saya sudah sampaikan sedari tadi, bahwa saya menggunakan operating system Linux dengan distro Ubuntu. Kalau ada teman-teman yang lain yang menggunakan operating system Mac, langkahnya kurang lebih sama dan seharusnya sama. Silakan teman-teman ikuti dan kerjakan, dan mudah-mudahan semuanya berhasil. Ini adalah tutorial untuk mengakses eForm di mesin komputer Linux ataupun Mac. Kalau teman-teman membutuhkan tutorial teknis pengisian SPT tahunan dengan menggunakan eForm ini, silakan teman-teman mengakses atau mencari tutorial pengisian eForm yang sudah disediakan di kanal DJP ataupun kanal-kanal channel YouTube yang lain. Saya yakin udah banyak. Semoga berhasil. Oke, dan seperti video-video saya sebelumnya, saya selalu menjelaskan bahwa semua penjelasan yang ada di video ini bersifat pribadi dan tidak mencerminkan penjelasan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau teman-teman membutuhkan informasi yang lain terkait perpajakan, boleh juga tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan saya bisa jawab ataupun bisa juga menjadi referensi saya untuk membuat video saya selanjutnya. Oke, rasanya cukup, dan sekali lagi mudah-mudahan berhasil. See you on the next video, and still believing that we can do something better for our country.